dalam proyek kali ini kita akan melakukan pengukuran elevasi atau beda tinggi lapangan sekolah kita. Kita akan cari tahu kondisi elevasi lapangan kita yang akan dibangun ini untuk mencari tahu pekerjaan mana yang akan diuruk dan mana yang akan dilakukan penggalian. Langsung saja untuk peralatannya kita perkenalkan ya. Yang pertama di sini ada reflektor. Alat ini yang akan menerima sinyal dari pesawat total station kita. Reflektor ini akan kita pasang di stick ini ya, di tongkat atau stick reflektornya ini. Nah, yang berdiri ini namanya tripod atau statifnya yang digunakan untuk meletakkan alat utama kita total station. Kita juga butuh meteran untuk menghitung nanti tinggi total station dan tongkat atau stick reflektor kita. Oke, kita mulai saja. Kita buka total stationnya dari kotak penyimpanan. Kita perlu perhatikan arah dan posisinya kotak supaya demi keamanan peralatan. Kita mengambil dengan hati-hati, tangan fokus pada handle. Ini efektifnya memang lebih baik dilakukan satu anak saja atau satu orang aja ya. Diusahakan dengan hati-hati, tripod dalam keadaan kokoh dan sudah tidak bergoyang. Kita masukkan TS pada baut di total station. Pastikan sebelum dikunci dengan kuat, jangan melepas total station. Nah, ini perlu juga dipastikan kedudukannya ini agar proporsional di tengah ya, untuk mempermudah centering nanti. Kemudian reflektor kita pasang di stick atau tongkat. Kita setting dengan ketinggian 160 dengan menggunakan meteran. Ukurannya bebas ya, tergantung medan saja. Karena ini reflektor dalam kondisi paling pendek di sini 160 ya. Kita pastikan pakai meteran. Untuk jenis stick tertentu sebenarnya sudah ada ukurannya. Nah, kita ingat tinggi reflektor ini 160 supaya kita nanti ketika input settingan di total station kita masukkan juga 160. Untuk diperhatikan nanti tongkat atau reflektor nanti akan kita pasang atau berdirikan di titik-titik yang kita butuhkan. Untuk kasus lapangan ini pastinya kita taruh di pinggir-pinggir atau tepi ya. Sebelah sini, di sebelah utara, sebelah selatan, di 4 sisi tambah bagian tengahnya supaya kita mendapatkan ukuran yang sesuai kebutuhan kita. Baik, setelah TS terpasang, kita proses selanjutnya yaitu centering point ya. Di sini ada satu bagian yang kita harus lakukan sebelum pengukuran. Pastikan nivoo berada pada gelembung nivoo berada pada tengah-tengah. Jika nivoo sudah berada di tengah, maka centering point yang berikutnya kita lakukan di layar total station ya. Secara digital ini lebih akurat dan lebih sensitif. Kita perhatikan di situ ada XY ya yang keluar angkanya. Kita usahakan angkanya yaitu dikurang dari 0,05 ya. Baik X maupun Y. Plus minus tidak masalah. Kita usahakan 0,05 atau lebih kurang lebih bagus. Lebih kecil lebih bagus. Jika sudah, langsung saja kita lanjutkan dengan menekan tombol menu ya. Untuk series Topcon JM50 ini
posisi menu tombolnya seperti ini. Untuk posisi menunya ada di tombol nomor 7 ya. Kita langsung lakukan, setelah tombol menu kita pilih data collect. Jika kita menginginkan top fill tekan F1, jika menginginkan data collect tekan F2 dan berikutnya. Nah, ini file yang sebelum kita mengerjakan pengukuran. Maka jika kita melakukan pengukuran baru, kita harus menginput nama file baru. Di sini kita beri contoh nama filenya yaitu dengan nama lapangan. Ini tombolnya untuk mengetik ya, seperti HP jadul. Jadi kalian kalau mau ngetik huruf, ketik alfa dulu, F1-nya tadi ya. Ini tombol. Jika nulis lapangan seperti itu. Nah, jika N ketik 2 kali, kemudian A ketik 2 kali lapangan. Jika ingin nomor dipindah number, kemudian klik angkanya. Jika sudah, langsung aja di enter. Nah, file pekerjaan sudah dibuat. Selanjutnya adalah setting alatnya ini untuk memulai pengukuran. Yang pertama adalah kita setting OCC-nya ya. Ada yang kurang di sini, harusnya ada paku atau penanda. Jika kita akan melakukan pengukuran ulang, maka kita tinggal meletakkan lagi. Jika karena pengukuran ini mungkin sangat sederhana dan kita tidak berniat untuk mengulang kembali, ya mungkin kita tidak perlu menandainya. OCC kita tekan F1 ya, kemudian PT-nya kita kasih number aja, nomor 1. Di sini ID-nya ini BM ya, jadi benchmark 1 sebagai posisi alatnya. Ini yang sebagai acuan kita ya untuk mengukur leveling lapangan. Acuannya ada titik alat ini. Kita akan cari tahu nanti dari titik ini lapangan itu apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Kita ukur posisi atau tinggi TS dari garis lurus dengan optik ya, dengan menggunakan meteran. Di sini posisinya ya, kita lihat meterannya di situ, itu angkanya kita masukkan ke settingan. Langsung aja kita input instrumennya tadi, tinggi alatnya ya. Kita clear, kita hapus semua. Kemudian kita masukkan dengan ketinggian 1,395. Oke, ini koordinatnya titik, kita anggap koordinatnya seperti ini. Jika kalian ingin memasukkan koordinatnya alat ini sesuai dengan kondisi lapangan, kalian bisa membuka aplikasi map ya, atau GPS yang bisa mengeluarkan koordinat NE sama Z-nya. Jika sudah, kita tinggal tombol yes saja. Kita record. Kemudian langkah berikutnya kita setting F2 untuk backsack-nya ya. Kita input caranya seperti tadi dengan kode yang berikutnya. Nah, ini tinggi alatnya tadi ya, yang kita ukur alatnya reflektor tadi 1,6. Kita masukkan. Jika sudah, kita tekan sebagai 0 setnya di sini. Kemudian BS NE-nya kita skip aja kalau memang tidak ada.
kita 0 ya, kemudian langsung kita bidik di backseatnya. Nah, kita berdiri di titik sebagai backseat. Ingat ini caranya, jadi kita paskan TS ini pada reflektor. Jika sudah, kita tekan SD jika kita membutuhkan jaraknya ya. Nah, sini untuk mendapatkan NEZ-nya. Oke, jika sudah backcheck, maka kita melakukan pengukuran detailnya ya, dari titik-titik untuk yang kita butuhkan, yaitu tekan F3. Kita tulis saja di sini angka berikutnya, yaitu pengukuran ketiga. Kita langsung kasih nama di sini, misalkan sisi lapangan sisi sebelah timur ya, sebelah timur di sini. Kita nanti akan berdiri di situ untuk pengukuran awalnya. Kita kasih kodenya timur gitu ya, untuk menandakan kalau yang kita ukur ini sisi sebelah timur. Setiap sisi yang berbeda nanti kita kasih nama yang berbeda juga. Setiap sisi kita ambil 4 titik untuk detailnya. Nah, oke, kita mulai aja ya. Seorang helper pemegang reflektor mulai bekerja berdiri di titik-titik yang akan kita ambil datanya. Dimulai dari pojokan sini sampai keliling lapangan. Masing-masing sisi kita ambil 4 titik. Oke, kita arahkan TS ke reflektornya. Jika sudah pas, kita tinggal tekan tombol aja, tombol miss atau tombol all. Oke ya, setelah kita mengukur semua titik yang kita butuhkan, saatnya kita mentransfer data dari TS ke flash disk untuk dimasukkan ke komputer. Yang pertama, kita masukkan flash disknya. Kita kembali ke menu utama. Kita pilih di sini, ketik ke bawah ya, ada memory manager. Kemudian kita ke bawah dengan F4 itu kita klik, kemudian data transfer, kita pilih USB di sini, enter. F2 ya, kita pilih data SSS. Kemudian send data, kemudian yang kita akan transfer yaitu file dengan nama lapangan 1. Kita enter aja, yes. Data miss. Kemudian jangan juga koordinat data kita kirim lagi. Oke, kalau sudah selesai, kita akan mengolah file ini ke dalam komputer. Untuk sesi ini pengolahan data di komputer lumayan saya skip atau saya percepat. Jika dibutuhkan nanti saya persilahkan untuk bertanya dan akan saya buatkan video lebih rinci atau detail lagi ya. Yang pertama, secara singkat saya jelaskan, file dibuka melalui aplikasi bawaan dari Topcon di sini. Ya, dari data di sini kita sudah lakukan computing proses sehingga koordinatnya sudah ditata oleh komputer. Kemudian data tadi kita pindahkan ke Excel. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu kita akan mengolah koma dan titik sesuai kebutuhan di aplikasi 3D civil 3D-nya nanti ya. Nah, pembahasan masalah koma dan titik ini sangat kondisional sekali, tergantung software teman-teman. Untuk di sini nanti saya akan menggunakan civil 3D yang hanya bisa membaca dengan bukan hanya ya. Di sini nanti saya menggunakan format titik ya. Jadi di sini saya setting
komanya saya ganti titik, angka-angka koordinatnya tadi supaya bisa dibaca software Civil 3D. Jika tanda titik koma sudah selesai, maka file ini akan saya simpan dalam format notepad atau teks ya, karena inputnya nanti saya tidak menggunakan Excel tapi menggunakan file dari notepad ini. Kita simpan dengan nama filenya lapangan. Kita buka software untuk mengolah datanya, yaitu Civil 3D yang saya pakai di sini. Oke, tampilan seperti ini. Kita langsung menuju ke menu poin sebelah kiri di sini. Poin, kemudian kita klik kanan create point di sini. Oke, kita input poinnya sebelah kanan, import point ya, sebelah kanan di situ. Oke, ini menu import point. Kemudian settingannya poin ya, settingannya poin kita atur di sini supaya mudah dipahami. Simbol, teks, teksnya ada teks elevasi, teks deskripsinya, settingannya ada di sini. Kadang kalau tidak disetting tulisannya terlalu besar ya. Nah, nanti lebih detail saya akan buatkan tutor jika diperlukan. Nah, ini adalah settingan-settingan untuk memperjelas tulisan dan titik-titiknya ya. Kemudian titik-titik ini nanti yang sudah terbentuk akan kita tarik garis. Ini proses menarik garis. Jadi tadi kita melakukan titik-titiknya ya. Seperti ini. Kita kemudian keluarkan dimensinya supaya kita tahu ukuran lapangan ini. Nah, setiap titik di situ akan keluar deskripsi dan elevasinya ya. Kita bisa tahu di situ bahwasanya dari berdirinya alat tadi pada titik masing-masing tepi atau sisi lapangan keluar keterangannya. Jika plus maka di sana lebih tinggi, kalau minus berarti lebih rendah dari titik berdirinya alat tadi. Nah, setelah seperti ini kita tinggal convert aja hasil gambarnya ke dalam bentuk PDF dan kita bisa gunakan untuk perencanaan pembangunan lapangan tadi. Oke, dan inilah hasil akhirnya untuk gambarnya ya, seperti ini. Oke, sekian, terima kasih.